warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawaltal ardha bi nuri syamsika wa bi nuri qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas salihin. Amin. Jamaah rahimakumullah, ibu-ibu majelis syamila rahimakumullah. Yang saya hormati pengurusnya, ketuanya, penasehat, pembina khusus, dan lebih khusus bagi ibu-ibu jamaah semuanya yang masya Allah, alhamdulillah di hari yang cerah, bajunya terlihat indah dan cerah. Amin. Wajahnya wajah aura soleha. Amin. Rezekinya melimpah. Amin. Dan keturunannya semuanya bisa tambah soleh-soleha. Amin. Terlihat cerah dan indah meskipun saya tahu sedang banyak masalah. Nah, masalah kita itu satu, dosa. Itu aja. Karena dosa jadi masalah gitu. Alhamdulillah kita syukuri karena diantara saudara-saudara kita yang sakit, alhamdulillah Allah masih mempercayakan kita sehat. Diantara saudara-saudara kita yang ingin tolabul ilmi, ingin ngaji, tapi terhalang ridho izin suami, alhamdulillah ibu dengan ringan enteng ikhlas tolabul ilmi ngaji ke tempat ini, di tempat yang insya Allah indah dan berkah. Jujur secara pribadi saya pecinta rumah joglo, ini namanya tumpang sari, ini namanya tiang soko, itu namanya belandar, ada tutur, ada usuknya, ada macam-macamnya. Bukan saya pengusaha, karena memang pecinta hafal. Ini saya tahu nih harganya ini 500 miliar ini ada. Ya. Siapa dulu dong? Lebih sebetulnya. Mana sih yang punya? Ini, iya, alhamdulillah. Bersyukur Bu Ibu dinaungi oleh kayu jati. Ini saya lihat ada kayu jati mayoritas. Ya, dinaungi oleh Allah, rahmat Allah, dan dihiupi oleh bangunan yang unik, mahal, dan semua orang suka. Ini bisa jadi warisan 7 turunan ini. 7 turunan ya tadi? Ya, insyaallah minimal. Alhamdulillah ya, bersyukur pada Allah. Dengan kita mengucap kalimat syukur, minimal kita ucap kalimat tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ala kulli halin, alhamdulillah. Ini suara saya yang terhalang masker karena aturan atau kurang besar ya? Dengaran jelas ya Bu? Jelas ya? Oh, Insya Allah ya. Saya harus menghormati aturan. Karena nanti, karena ini live ya, saya nggak maskeran ini masih ada yang ngeklik nanti, ada yang protes. Ustadz guru saya kalau ngaji juga saya kadang ikut kajiannya. Ustadz Tausikal kalau pagi itu, walaupun dia di Gunung Kidul di ruang tertutup, ya live Facebook, live IG, live YouTube, kadang saya ikut kajiannya juga karena memang ada hadis yang saya ikuti juga di sana juga nutup begini, padahal hanya beliau sendiri dengan kamera untuk menghormati aturan. Ya, ngapunten. Insyaallah saya sudah sehat. Januari saya pernah kena hampir 1 bulan. Divaksin sudah 2 kali, bahkan mau ketiga kalinya ini. Alhamdulillah. Berarti kita sehat, insyaallah sehat semuanya. Pulang dari sini insyaallah berkah syukur ibu-ibu tambah sehat, amin, tambah taat, dan hidupnya tambah manfaat. Amin. Kalau hidup kita manfaat, insyaallah rezekinya banyak. Amin. Karena hakikat rezeki itu bisa mudah didapat kalau kita banyak ngasih manfaat, menebar manfaat. Minimal datang ke sini dengan niat bermanfaat. Ya apa? Suami senang lihat ibu, suami istriku ngaji, alhamdulillah. Anak-anak kita di rumah yang lagi online,
baik sekolah atau kerja atau apa, senang kemana Bu? Mana mah? Ngaji di Joglojo sana. Anak kita senang, nanti saya contoh seperti itu kalau udah dewasa. Artinya manfaat, karena dinilai ibu keluar rumah bermanfaat, makanya dapat makanan yang nikmat, snack pengajian. Tapi jangan niat ya, mah kok nggak sarapan? Nanti di pengajian biasanya ada snack kok, selain sarapan di sana. Nah ini yang kurang tepat. Ya. Insya Allah manfaatan kita ini berdatangkan keberkahan dan kebaikan bagi kita. Salawat dan salam untuk teladan kita semua Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah selalu untuk beliau, keluarga, sahabat, hingga kita semua pengikutnya senantiasa ikhlas, istiqomah dan ittiba sesuai dengan sunnah, mengamalkan ajaran beliau yang baik mulia, sehingga layaklah kita kembali ke rumah asli kita. Mana rumah asli kita? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya lahir di Jawa Barat, rumah asli bapak ibu saya Jawa Barat, tapi rumah asli kita hakikatnya surga. Ya insya Allah 1000 miliar kali lipat indahnya melebihi tempat ini. Kita lagi latihan di taman surga nih. Lihat pohon pada zikir. Tuan rumah ini kalau nyiram, ajak dia zikir dan dia doain kita. Burung-burung ini sesungguhnya sedang berzikir. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih apa yang ada di langit, di bumi, pohon, burung, semuanya tuh bertasbih. Kadang di rumah di pondok saya ngajak ngomong pas nyiram, Assalamualaikum, sehat semuanya, sehat, ini jatahmu, rezekimu, air pagi-pagi pulang sholat subuh jamaah, jalan-jalan ringan dari masjid ke rumah, ada air keran hidup, siram pagi-pagi itu hawanya segar sekali. Dan dia doain kita. Saya pesan, tolong doain ya, doain saya sehat, hidup manfaat, dosa saya diampuni Allah ya. Ngomong sama lengkeng, ngomong sama buah alhamdulillah saya punya, ngomong sama jambu depan rumah, ngomong sama anggreknya istri saya itu karena dia pengkoleksi anggrek luar biasa. Itu ngerasa dia doain kita. Nah ini sebagai mukadimah, karena ngelihat tempat-tempat gini tuh bertasbih loh semuanya mereka. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mereka jadi saksi, ikut ngaji juga bisa bersaksi di akhirat nantinya. Amin. Minta rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kali ini kali pertama, seingat saya silaturahim. Kalau wajahnya nggak asing, ini ngaji di sini, ketemu. Nggak asing, insyaallah ya. Ahli pengajian semua ibu-ibunya alhamdulillah betul. Alhamdulillah. Yang penting nanti kalau di surga itu nyari benderanya nggak ketuker. Aktif di sini, kajian ini aktif di sini. Benderanya ketuker. Iya, benderanya ketuker. Saking semuanya aktif Saking kan semuanya semua aktif gitu ya, bingung dia nih. Bendera Syamilah di surga Firdaus misalnya nanti. Pas mau masuk ke situ, itu bendera Syamilah, saya suka ngaji di sana. Pas mau ke situ dijagain sama malaikat, anak buahnya malaikat Ridwan. Siapa kamu? Saya di dunia di Jogja itu aktif di kajian Syamilah itu bendera Syamilah itu. Tuh ada ibu Seruni di situ, pengurusnya saya tahu misalnya gitu ya. Tuh ada yang punya rumah yang kering ketempatan tuh saya tahu. Dicek nama kita, ada. Maaf nih, Budiah ya maaf misalnya. Oh, ibu namanya siapa? Oh, nama saya Budiah. Dicek. Bu maaf, nama ibu ada tapi nggak boleh masuk. Tuh, kenapa malaikat? Iya, karena niat ibu ini cari kesibukan ngajinya, bukan cari ridho. Jangan tersinggung loh, yang tersinggung merasa. Misalnya, karena wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jelas Al-Bayyinah ayat 5. Allah tuh nggak akan pernah nyuruh kita, apa yang kita lakoni itu nggak akan nempel, nggak akan berbekas, nggak akan tercatat kecuali ikhlas lillahi. Inna sholati wa nusuki wa ma lillahi. Di situ kalimatnya jelas. Kita ikrar loh. Kamu kata Allah 5 kali ucap begitu saat iftitah. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, hidupku ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi ta'ala billahi rabbil alamin, karena Allah. Lagi sholat 5 kali loh ikrar begitu. Kalau 5 kali berarti kan penting, banyak. Dan itu syarat sahnya sholat diucapkan kalimat itu. Kita nggak bahas itu. Yang kita bahas yang disampaikan Ahad kemarin dikabarkan ke saya beberapa pekan yang lalu tentang hadis Arba'in yang nomor 5. Bicara di Arba'in ini baik sekali Bu, memang kajian itu alangkahnya berjenjang berurutan gitu ya. Temanya sesuai dengan kekinian hingga dikaitkan dengan hadisnya saja.
Monggo diunjuk di dahar, ini kurang kondusif kelihatannya kalau di depan bapak ibu banyak makanan dan sebagainya. Ingat baca doa biar berkah bagi yang sedekah. Ini kelompok berapa yang sedekah? Atau enggak kelompok kan? Ada kelompoknya. Ada Kelompok Bu kelompoknya. Kris. Oh ya, alhamdulillah. Insyaallah sedekah menjamu tamu yang thalabul ilmi, setiap yang dinikmati saya doakan jadi darah dan daging. Amin. Yang mengalirkan pahala ketika yang makan melaksanakan ibadah. Amin. Dan ini sedekah Allah ganti rezekinya 10 hingga 700 kali lipat. Amin. Sedekah yang dikeluarkan di majelis ini, makanan minuman jadi penolak bala dan musibah, penambah kesehatan jasmani rohani, dan bersaksi nolong selamat di dunia, bersaksi nanti nolong selamat di akhirat. Amin. Monggo diunjuk di dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Monggo. Kita sersan ya, serius tapi santai. Tegang-tegang. Mau diunjuk dulu. Goyang siap. Allah berkah. Cek, 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 juga, cek 10 juta. Cek, udah. Beneran ya, jelas ya. Alhamdulillah. Saya nggak nyuri. Berat ini kayaknya. Ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bismillah, cek, bismillah. Oke, alhamdulillah, syukran. Tanpa mengurangi rasa nikmat dan rasa hormat saya dalam ibu menikmati santapan jasmani, izinkan saya melengkapi dengan santapan rohani. Bismillah, alhamdulillah. Saya mulai dari hadis yang kelima. Mungkin ada yang bawa kitab hadis arba'in. Ada hadisnya yang kecil-kecil gini, ada yang lembaran, ada yang seperti buku, ada yang seperti kitab. Di mobil saya ada kitab tebal, nama kitabnya Al-Wafi. Itu syarah hadis arba'in An-Nawawi. Ada 40-an hadis, 42 di sana kan, ada 40-an. Arba'in itu artinya 40. Sebenarnya memang 40 hadis yang menjadi pokok-pokok dasar, fondasi untuk penunjang keimanan, kesolehan, dan hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita dari hadis itu. Kita rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo kita amalkan dengan cara kita memahami, dan saya izinkan saya membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata Ummu Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat, atau kalimat lainnya, An Aisyata radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina ma laysa lahu fahuwa radun. Wa qala Muslim man amala amilan laisa amruna fahuwa radun. Rawahul Muslim. Jadi ada dua redaksi hadisnya, ada konteks, ada di situ. Kalimatnya ada perbedaan kah? Karena Ada perbedaan. Ada sedikit perbedaan. Jadi man ahdasanya kalimat dasarnya di situ. Yang jadi pokok ini adalah C. Ini dari kitab apa sumbernya? Yang hadis ada yang biasa. Ini dari ini Ustaz. Oh iya, C. Wa fi riwayatil Muslim man amila amalan laisa amruna laisa alaihi amruna fa huwa radun. Oke, jelas. Redaksinya saya kuliti jadi kita ya pondok aja. Saya bedah secara bahasa. An itu dari Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Ummu Abdillah itu bukan berarti Aisyah punya anak namanya Abdillah, bukan. Abdillah ini hamba-hamba Allah, artinya ibu dari para hamba Allah. Maksudnya di situ, karena Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak dikaruniai anak. Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa, man siapa orang. Sopong, kalau saya di pondok, ya karena saya di pondok yatim piatu duafa, pondok saya juga ngajarin kitab hadis. Mungkin ada yang pernah ke pondok saya jadi tahu. Man ahdasa, siapa orang yang mengadakan
atau bahasa lain ahdasa itu melahirkan atau membuat sesuatu yang baru. Fi amrina, amrina di sini, amri ini bukan pemimpin. Amrina ini juga bukan urusan, tapi di sini maksudnya ajaran agama atau urusan agama. Hadza ma laisa lahu minhu fawaradun. Ma laisa lahu dari mana lainnya ma laisa yang bukan bagian darinya, maksudnya bagian dari rukun Islam, rukun iman. Jelas di sini patokannya rukun Islam dan rukun iman. Bagian darinya hanya di sini rukun pokok tadi, rukun Islam, rukun iman. Karena penjabaran dari rukun Islam dan iman nanti banyak macamnya. Minhu fawaradun, maka ia akan ditolak, tidak diterima amalan itu. Di hadis yang lain, di riwayat yang lain sambungannya, wa fi riwayatil ukhra atau wa fi riwayatil Muslim. Kalau hadis yang pertama ini ada dalam kitab Bukhari, bab perjanjian, perdamaian perang. Hadis ini lahirnya. Kalau hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ini hadis tentang kesepakatan jual beli dan lain sebagainya. Jadi di bab-bab yang lain ada, atau bab hadis pembaharuan. Jadi kalau memang di sebagian kitab ada yang detail. Kalau yang hadis nomor 1 tuh nomornya 1718 nomor hadisnya. Kalau hadis yang kedua nomor hadisnya 1550. Ya, kami juga diminta untuk ngapalin nomor hadisnya dan lain sebagainya. Jadi tahu nanti titik-titiknya. Memang hanya di kitab yang detail besar. Di hadis yang kedua ini yang 1550, man siapa orang amila. Nah, barang siapa tuh siapa orang, kemananya sama, yang melakukan amalan suatu perbuatan, aktivitas. Perbuatan aktivitas apa saja, laisa yang bukan, alaihi berdasarkan perintah kami di sini Allah dan Rasulnya. Bukan berarti kami di sini Allah banyak, kalau Rasul jelas banyak. Tapi kami di sini dimaknai dua, perintah Allah dan perintah Rasulnya. Fa amruna fahuwa raddun, maka ia akan tertolak. Tertolak di sini ada dua. Satu, tidak jadi pahala. Yang kedua, batal. Batal malah bisa jadi haram. Dan tertolak di sini nggak ada pahalanya. Yang kedua malah jadi batal atau haram, perilakunya jadi dosa malah. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari Syekh As-Sauqani yang kitabnya saya bawa ada di situ, beliau memanai man ahdasa ini melahirkan atau membuat sesuatu yang berdasarkan hawa nafsu dalam dirinya. Kalimat man ahdasa ini orang yang mengadakan hal yang baru dalam urusan agama ini sesuai hawa nafsunya. Ini mohon maaf, kemarin alhamdulillah sudah ditangkap ya. Ini berdasarkan hawa nafsunya nih. Ya, saya nggak mau nyebut nama Muhammadnya. Sebut aja MKC atau KC itu. Kasusnya KC atau MKC itu. Sederhana sekali. Latar belakangnya itu KC itu bukan, itu KC itu nama internet, nama YouTubernya. Aslinya namanya Kosasi. Orang Sunda, orang Pangandaran. Memang namanya adalah Muhammad Kosasi aslinya. Orang Pangandaran, Jawa Barat, tempatnya Bu Susi sana. Tinggal di dekat-dekat pintu pantai Pangandaran. Dia dari seorang guru agama. Muhammad Kosasi ini memang anak yang unik. Kecil ini dia agak nakal. Dia dipesantrenkan oleh ayahnya. Di pesantren di dalam pesantren Miftahul Huda di Pangandaran sana. Waktu itu Pangandaran masih jadi satu kabupaten dengan Ciamis. Sekarang sudah kabupaten sendiri. Ustaz, mohon maaf ini Pak. Sampai. Satu lagi. Satu lagi. Ini. Sudah satu, dua berarti. Oh, iya. Oke, cek 5 juta, cek dapat. Dapat suaranya maksudnya, bukan dapat jeleknya. Alhamdulillah, syukran. Baik, tadi latar belakang Pak KC ini atau KC ini, jadi dia latar belakangnya Islam dari lahir, anak guru ngaji, kemudian agak nakal-nakal dikit, ya. Dimasukkan ke pesantren. Di pesantren memang betul dia bisa baca kitab, dia bisa baca Quran, suaranya bagus. Selama di pesantren hobi dia itu sholawatan. Jadi menjelang sholat nunggu qomat dia sholawatan.
saya dapat data ini dari media yang betul-betul saya pelajari detail dan dari orang-orang dekat sana. Nah, kemudian setelah dia masuk pesantren itu, dia berkenalan dengan salah seorang misionaris yang ada di Pangandaran, pendeta misionaris yang suka murtadkan orang. Kenapa dia berkenalan dekat? Karena dia nganggur, nggak ada kerjaan, keluar dari pesantren, dia nikah dengan salah satu alumni santriwati sana. Ketika nikah, karena perekonomian yang nggak bagus, istrinya jadi TKI ke luar negeri, ke Arab Saudi. Istrinya jadi TKI. Ketika istrinya jadi TKI ke luar negeri, sana ke Arab, dia kurang aktivitas, bergaulah dia dengan pendeta. Di luar dugaan, KC ini berdoa dengan pendeta, ternyata terdoktrin, kena kurang kuat iman dan lain sebagainya. Akhirnya dia ikut-ikut, dari mulai kenal, diskusi, ngobrol, main ke gereja, akhirnya dia murtad. Nah, murtad. Dan dia ketika murtad itu setahun kemudian diusir oleh satu dusun, satu daerah di tempat dia di Pangandaran sana, saya lupa nama daerah dusunnya. Diusir oleh warga, oleh kiai setempat karena dia sudah memurtadkan 25 keluarga. Oh ya Allah. Itu sejarahnya kalau mau tahu. Jadi Pak KC ini sudah mengkristenkan orang 25 keluarga. Ya Allah. Nama kecil Kosasi, nama KC itu ada di YouTube itu pasti maksud. Karena dia diusir oleh warga kampung dan lain sebagainya, beserta 25 pengikutnya itu diusir, pindahlah dia ke Bekasi, Jawa Barat sana. Di Bekasi, Jawa Barat juga katanya dia masih aktif dan lain sebagainya. Setelah di Bekasi dikecam lagi, pindahlah dia ke Surabaya. Setelah di Surabaya, ya aktivitas masih begitu. Emang Bang Hajinya bagus, suaranya bagus, dia kelebihannya suara, baca Quran bagus, bisa baca kitab betul. Kitab kuning dia pondok nguasain. pesantren ya. Lulusan pondok pesantren. Nah, akhirnya mungkin di Surabaya dia sudah dapat pas banyak, pindahlah dia ke Bali, makanya ditangkap di Bali kan. Jadi video-video ada 400 video yang dia buat sesungguhnya, dan itu murni untuk, ya maaf, namanya orang jadi YouTuber kan gitu. Motivasi syiar tuh nomor sekian, tapi motivasi like, motivasi dilihat dan lain sebagainya. Memang pengikutnya ribuan. Videonya sudah 400-an. Isinya ya di situ, dia tuh kalau live begini ya, ngajak orang berdebat di situ. Tapi kecurangannya itu ketika orang mau meluruskan dia mute, matikannya, dia unmute gitu ya, supaya suara orang itu ngomong nggak dengar sama dia. Dia sendiri ngomong terus seperti itu. Itu konteks yang saya baca dari media yang insya Allah valid lengkap. Dari situlah dia dapat lumayan dana dan lain sebagainya, simpati dan lain sebagainya. Orang Indonesia itu memang latah kadangnya. Jadi ada yang apa di YouTube, ada yang apa di medsos, dia lihat, dia tonton kan begitu. Ikut-ikutan. Udah ikut-ikutan, kebanyakan begitu. Makanya hati-hati yang terima informasi dan lain sebagainya. Membuat sesuatu yang baru. Membuat sesuatu yang baru. Nah itulah jelas. Yang lebih miris dan ngeri, jangan lihatlah videonya itu. Dan membuat saya sedikit agak kurang nyaman, tersinggung sebagai umat Islam itu ketika dia Assalamualaikum Yesus begitu. Ibu nggak tahu itu, nggak lihat? Jangan. Kalau nggak kuat iman jangan. Kemudian dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, bukan Muhammad, Yesus alaihissalam Rasulullah. Begitu. Bukan Yesus salamullah, selamatnya Allah gitu. Kalimatnya di situ. Nah itulah yang membuat dia dikategorikan, ditangkap sebagai penista agama. Tidak hanya merendahkan kitab kuning, kitab jadul dan lain sebagainya. Tidak hanya merendahkan ayat bahwa orang Islam tuh nggak ada jaminan masuk surga. Siapa bilang? Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Itu jelas kalimatnya. Yang kedua, man amilan sholihan min dzakarin aw unsa fa huwa minun falaniyu hayatan thayyibatan. Ila akhir ayat. Siapa saja orang yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, maka aku berikan baginya penghidupan yang baik dan ganjaran surga dari Allah. Al-Bayyinah jelas, innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaikum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang beriman pada Allah dan beramal soleh, Islam di situ, yang mereka itu sebaik-baik manusia. Jazaa'um inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Mereka itu orang-orang yang beriman, Islam, akan diberikan oleh Allah surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sungai Aden tadi. Al-Bayyinah ayat 7 itu kalimatnya. Nah, si Pak Aceh ini ya jelas membuat bid'ah baru bahwa nggak ada ceritanya dalam Quran orang Islam itu masuk surga. Jelas ini salah. Nah, dalam urusan agama, hal baru dalam urusan agama jelas Pak MKC ini atau MKC inilah dia jelas melakukan kebid'ahan, kesesatan. Bid'ah itu asal kata dari bada'a. Bada'a itu artinya
membuat sesuatu sesudah yang ada. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia buat sesuatu. Tadi, wa asyhadu anna Yesus, begitu kalimatnya. Termasuk juga, maaf orang-orang Syiah, wa asyhadu anna Ali, kan gitu. Dan lain sebagainya. Jadi dimaksudkan dalam hal urusan agama di sini merubah kalimat syahadat, karena pondasi Islam yang pertama itu syahadat. Ketika dia merubah kalimat syahadat, jelas dia pelaku bid'ah, penambah-nambah kalimat, bahasa, urusan dan lain sebagainya. Jelas inilah yang dimaksud Rasulullah, bid'atun dulalah, bid'ah itu sesat. Saat itu Rasulullah sedang khutbah, Bu. Mohon maaf. Rasulullah itu kalau khutbah itu kayak orang mau mimpin perang dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah itu kalau khutbah Jumat beda sama khutbah Jumat khotib seperti saya dan lain sebagainya. Bapak-bapak sandaran di tembok, ada kipasan, udah enak tidur di situ. Jujur kami para laki-laki itu kadang tidur paling enak tuh saat sholat Jumat. Oh, gitu ya. Tanya suami nggak percaya. Batal wudhu dong. Nah, karena saya suka jadi khutbah, sering khutbah kelihatan. Kita mau kerasin kasihan, dipelanin mereka dia ayun-ayun, kan? Tanya bapak. Tidur walaupun hanya 5 menit ngelap gitu ya, ngelap gitu ya, itu nikmat sekali. Tanya bapak. Bapak berangkatnya berangkat awal Pak, iya. Biasanya mau cari tembok atau Senderan. Di bawah kipas dan lain sebagainya. Ini juga ngaji-ngaji begini nih, alhamdulillah nih saya suka kalau cukup gini kan senderannya sedikit gitu ya. Karena kalau ngaji pas senderannya banyak itu jinnya, setannya juga banyak. Ayo anda nyandar, ustadznya kesel, ustadznya terlalu serius, mau sandaran saya dikipasin tuh, silir dikipasin. Wah ustadznya terlalu serius, ustadznya bikin saya pusing, nggak paham gitu ya. Udah gitu handphonenya notifikasi HP-nya bunyi, wah ada HP bunyi kan, WA di mana Jeng kan gitu, Jeng ada diskon terbaru loh ini kan gitu. Masya Allah, nah di sini enggak gitu ya, di sana tempat lain jauh dari sini. Insya Allah di sini istiqomah salehah. Karena majelis selain ada yang 2 tahun belum berani ngaji, ini sudah pengajian ini hebat ini. Saya mulai jenuh, tiap Selasa saya ada kajian juga, itu belum berani sampai sekarang. Masih 2 tahun. Sudah ya video call, ya Zoom, ya voice note, Ahad juga, Ahad pagi majelis duha itu ya masih belum berani. Ini alhamdulillah Syamila ini sehat semuanya ya. Istiqomah bisa seperti ini. Kembali ke tadi kajian syahadat yang dibuat-buat, jelas itu bid'ah. Rasulullah sampai marah ketika khutbah, matanya memerah, tangannya mohon maaf seperti ngajak orang mau ayo serbu begitu. Di akhir kalimat Rasulullah, hai umatku, ketahuilah sesungguhnya jarak antara aku dan kiamat itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Jadi di zaman Nabi, jarak kiamat itu sudah disampaikan, wahai umatku, sungguhnya jarak antara aku dan kiamat seperti ini, telunjuk dan jari tengah. Berhati-hatilah kalian saat pagi dan sore hari. Ada saudaraku, ada umat kita nanti di pagi hari dia beriman, sorenya dia kafir, tidak beriman. Sorenya dia beriman, paginya dia kafir, keluar dari Islam. Jangan kaget, sekarang udah mulai ada begitu. Hati-hatilah kalian pada perkara yang baru. Sungguhnya perkara yang baru itu adalah sesat. Dan sungguhnya sesat itu mendatangkan murka Allah, dan murka Allah mendatangkan nerakanya Allah. Jadi hadis yang lain riwayat An-Nasai, ya qul bidatun dolalah wa dhalatum finnar. Kadang kalau ada ustadz, guru ngaji ngomong kata bid'ah dan dolalah finnar, ini masyarakat kita belum siap dengernya. Oh ustadznya ekstrim nih, ngomongnya bid'ah, neraka. Ada sebagian masih begitu. Tapi itu hadisnya bener begitu, nggak apa-apa, sampaikan saja. Tinggal disampaikan pelan-pelan. Urusan agama yang baru tadi jangan menambah-nambah syahadat. Kalau ada orang ngajak ibu nambah-nambahin syahadat, meragukan syahadat, jelas dia telah membuat perkara bid'ah atau kesesatan dalam agama. Termasuk juga sholat. Sholat yang disebut bid'ah ini sholat apa? Sholat subuh yang saking semangatnya dia tambah jadi 3 rakaat. Ini jelas bid'ah dolal. Aqimis sholata liduluki samsi lagosakila li Qur'an al-fajr innal Qur'an al-fajr kana mashuda. Dirikanlah sholat pada sebagian malam dan dirikanlah sholat subuh, karena sungguhnya sholat subuh disaksikan oleh malaikat Allah. Dia punya tafsir subuh kan pagi seger, masa cuma 2 rakaat? Saya mau tambahin aja 4 rakaat subuhnya boleh.
Kalau 2 rakaatnya sebelum qomat dia lakukan, 2 rakaat sebelum qomat loh ya. Jangan dipotong nih, hati-hati nih, nanti bilang boleh, nanti repot dipotong. Enggak. Ya, subuhnya 4 rakaat, 2 rakaatnya boleh sebelum qomat. Namanya sholat sunnah fajar. Sholat sunnah biar tertulis jadi orang kaya, kalau saya bilang. Kata Rasulullah, sholatul fajri khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat sholat sunnah subuh atau sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, padahal bukan qobliyah subuh karena nggak ada ba'diyah subuh. Namanya sholat sunnah fajar. Sebelum subuh 2 rakaat khairu minad dunya wa fiha, maka itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Jangan sedih nggak punya perhiasan. Jangan sedih nggak punya tabungan. Jangan sedih nggak punya aset untuk warisan. Karena hakikat harta, kata Buya Hamka itu cuma 3. Dimakan harta itu, dipakai harta itu pasti jadi kotoran dan usang. Harta itu kalau disimpan itu cuma 2, jadi warisan atau rebutan. Tapi kalau harta itu disedekahkan, dititipkan, itulah yang jadi tabungan. Pilihan cuma 3 harta itu, Bu. Saat ibu nggak punya harta sebagai aset, ya, yang punya habis dimakan, usang. Yang ada daripada disimpan jadi rebutan atau warisan juga mungkin nggak ada, ya sudah, yang ada disedekahkan semampunya, secukupnya. Nah, bicara bab tadi ya, sholat, ketika kita misalnya nggak punya apa-apa, udah 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih berarti daripada dunia serta isinya. Jadi kalau kita nggak sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar sebelum qomat, miskin kita hari itu karena nggak punya apa-apa. Sederhananya gitu pemahaman. Jadi kalau ingin dikaruniakan, kata Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang kaya itu? Laisal gina ginatul mal, walakinnal gina ginatun nafs. Orang kaya itu bukan orang kaya banyak harta, bukan, kata Rasulullah. Walakinnal gina, sungguhnya orang yang kaya itu adalah orang yang di hatinya ada kekayaan, kecukupan. Ya. Mau bayar anak sekolah, SPP, alhamdulillah, cukup. Ada apa cukup punya? Ada punya. Nah, cukup punya. Kalau cukup aja, tapi kalau nggak punya, kalau nggak ada gimana? Cukup ada, alhamdulillah. Jadi sholat sunnah fajar. Nah, kita mengadakan, sholat sunnah fajar 2 rakaat. Kan 2 rakaat bikin saya kaya. Saya pengen lebih kaya, 4 rakaat aja. Nah, ini bid'ah namanya. Nggak boleh. Ya. Boleh kalau misalnya, Ustaz, qomatnya masih lama. Saya udah sholat sunnah fajar 2 rakaat. Terus saya mau tambah sholat sunat lagi, boleh nggak? Sholat sunat apa, Bu? Sholat sunat taubat, boleh nggak, Bu? Boleh ya. Taubat, hajat boleh nggak? Boleh. Karena sholat sunat taubat dan hajat itu tidak terikat waktu, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Yang penting jangan habis asar, habis subuh, itu aja. Terlalu kasih jeda dulu lah. Masa habis assalamualaikum warahmatullah, selesai sholat asar diri lagi sholat taubat, ya jangan. Zikir dulu, doa dulu, kasih jeda lah setengah jaman gitu ya, baru kita sholat taubat boleh, sholat hajat boleh. Tapi yang bagus tuh pengalaman sholat hajat taubat tuh saat sepertiga malam, saat frekuensi gelombangnya itu nggak banyak noise-nya, nggak banyak suara-suara, itu lebih nikmat. Kalau sujud pun pengen, yang bagi yang susah keluar air mata saat sujud tuh kan saat terdekat hamba dengan Tuhannya. Curhat terbaik itu menurut saya sepertiga malam dan saat sujud. Jangan takut jidatnya hitam. Jidat hitam itu karena kasarnya sejadah. Ya. Kasarnya lantas sengaja dia mau digesek-gesek begini. Jadi hitam gitu ya. Nah, karena itu nggak menjamin surga itu ya, hitamnya itu. Amin asyari sujud, dari bekas tanda-tanda banyak sujud itu di akhirat itu bukan hitamnya tapi terangnya. Wajah seperti purnama, seperti matahari dan lain sebagainya. Ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tadi. Jadi dalam hal urusan agama, sholat dia pakai tambah-tambah. Namun menurut Imam Syafi'i ini dikuatkan juga, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah atau syai'ah. Contohnya bid'ah dolalah, bid'ah syai'ah atau bid'ah yang rusak, bid'ah yang buruk itu ya tadi nambah-nambahin rukun sholat 4 jadi 5, 2 jadi 3. Nah itu nggak boleh, itu syai'ah, sesat. Tapi ada bid'ah hasanah. Jadi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah ini bid'ah yang diperbolehkan dan itu baik. Ibu jangan kaget.
Kan bid'ah itu perkara yang diada-adakan dalam agama. Percaya nggak percaya, ngaji kita ini bid'ah loh, Bu. Iya. Perkara yang dibuat agama ini, ngaji kita ini bid'ah. Percaya apa enggak? Tapi ini kategori bid'ah hasanah. Aktivitas ibadah. Kan ngaji aktivitas ibadah. Nah kok bisa? Di zaman Rasulullah SAW nggak ada wanita kumpul begini diceramain sama Nabi, itu nggak ada. Hanya 1-2, dan itu pakai hijab, pakai satir, pakai pembatas. Saking khawatirnya orang Arab, karena mohon maaf, kenapa para TKW di Arab Saudi sering jadi korban? Ada latar belakangnya. Orang Arab tuh walaupun imannya kuat, tapi ngelihat sehelai rambut yang keluar aja dia beda hasrat dan keadaannya. Kenapa? Karena yang dia makan tuh daging-dagingan, yang dia makan jenis gandum. Beda sama kita, beras nasi yang cenderung rendah, ya, tinggi gulanya, rendah kalori dan lain sebagainya. Tapi kalau gandum memang rendah gulanya, tinggi kalorinya, tinggi yang buat tenaga gitu ya, besar buat tenaganya. Termasuk mereka tuh kalau kita tempe itu seperti wajib, mereka daging itu seperti wajib. Ketika orang-orang Arab memang sudah dari budayanya dulu terbiasa makan daging kambing, daging unta gitu ya, berdaging-daging seperti itu, sehingga metabolisme tubuhnya juga mohon maaf gitu ya, ada kelebihan lah. Mohon maaf, ini ilmu ya, semoga tidak saru. Kita orang Indonesia biasa aja makannya nasi, tempe ya, sayur biasa, sehingga gejolak itu nggak terlalu besar. Tapi orang Arab Saudi ngelihat TKW saja yang lagi nyuci piring, maaf, dia kelihatan rambutnya. Mohon maaf, pernah ada yang nggak benar? Coba tanya ya, pernah sana. TKW Indonesia lagi cuci piring, pakai kerudungnya nggak bener misalnya, nggak rapi, pakai hijabnya, atau ada lekak-lekuk tubuh yang kelihatan. Walaupun mohon maaf kalau bahasa teman saya gitu ya, ya sudah 40 tahun ke atas atau mendekati 40, nilainya juga maaf, bukan nilai itu ya, nilainya 5 ke bawah lah. Tapi ya Allah, ngece bener 5 ke bawah nilainya. mohon maaf. Nah, ya kan nggak semua TKW itu dari kota gitu. Dan dari desa juga insya Allah yang bersih mah bersih. Tapi anehnya orang Saudi, termasuk saya pernah cerita ngobrol, kenapa sih orang Saudi itu seneng banget tuh di Indonesia tuh yang begitu tuh nggak tertarik loh orang itu. Aduh Ustadz Andres, beda, kami ini makanannya beda, kami itu pandangannya sudah dijaga. Tapi yang gitulah masyarakat, ya kembali ke imannya. Jadi ketika nyuci piring kelihatan layanan rambut, ketika nyuci piring ada gelap gemulai begitu gitu ya, itu buat orang Saudi yang biasa mereka pakai niqab gitu ya, pakai hijabnya lebih longgar, lebih dalam, itu menggoyahkan iman mereka betul. Terjadilah yang namanya pemerkosaan, pelecehan dan lain sebagainya. Tidak semua, tapi cukup banyak di negara Arab kejadian begitu, juga faktornya dari TKW-nya juga. Jangan disalahkan dua belah pihak, ada sebabnya. Benar mati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke kajian kita, kaitannya dengan tadi perbuatan yang diada-adakan tadi, saking semangatnya ya, dia nambah-nambahin kegiatan yang baru, padahal kegiatan yang baru tadi melanggar agama. Ini kita kegiatan baru, pengajian begini nih, baru di zaman Rasulullah nggak ada. Wanita berkumpul ya yang ngajarin Siti Aisyah. Kalau di kita, selama insya Allah para ustadznya, ustazahnya amanah, biasa sudah berumah tangga, bahas bab rumah tangga dan lain sebagainya, bisa menjaga dan lain sebagainya, berbaik sangka dan semuanya, ini termasuk bid'ah hasanah, bid'ah yang diperbolehkan dalam rangka mencari ilmu, tidak ada masalah. Apalagi bid'ah hasanah di zaman Abu Bakar Siddiq rahimahullah. Abu Bakar Siddiq itu punya perintah mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran yang tercecer di daun-daun kurma, di tulang-tulang unta ya, oleh Sayyidina Abu Bakar itu disusun jadi 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas, disusun, dikumpulkan. Nah, di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran ini yang tadinya tercecer, yang hanya dihafal oleh para sahabat, dikumpulkan jadi satu bendel besar, dikirim ke Mesir, dikirim ke negara-negara yang belum ada lembaran-lembaran Al-Quran. Sebelum Museum Quran di Madinah yang sebelah depan pengimaman itu, pintu 2, kalau pernah umrah ya, menemani bisa haji desa umrah, di pintu 2 di Masjid Nabawi itu, di situ ada museum percetakan Quran.
Museum Al-Quran. Dari tahun ke tahun, mulai dari kulit binatang, dari tulang lain sebagainya ada di situ. Bisa masuk kita. Sekarang sudah dipindah nggak di situ? Waktu belum dipindah, terakhir itu 2019 apa ya apa? 19 kayaknya, 2019 belum dipindah. Saya lihat, subhanallah, masya Allah, la quwwata billah. Itu luar biasa penulisannya. Masih terpisah dari daun kurma, pelepah kurma, tulang belulang yang dikumpulkan itu. Nah, oleh Khalifah Utsman bin Affan dikumpulkan dalam satu bendel, satu jilid. Itu sungguhnya bid'ah, tapi bid'ah yang kategorinya baik, hasanah, mengumpulkan kumpulan-kumpulan Quran yang tercatat. Di zaman Rasulullah tuh nggak ada. Jadi Quran yang ibu pegang, mushaf yang ibu punya, apalagi lebih bid'ah lagi, Qurannya ada di HP. Nyampur jadi satu dengan TikTok, nyampur jadi satu dengan medsos. Ya Allah, Quran dijadiin satu dengan TikTok, medsos. Nyata dia punya HP ya. Ya, boleh buka WA, boleh ada software Quran di situ. Tapi kuantitasnya, jumlah ngeklik Quran dibaca sama lihatnya TikTok, IG itu lebih banyak mana, itu bisa menghisap nanti, hati-hati. Gitu. Jadi kalau punya, misalnya ada kelebihan rezeki atau sisa handphone nggak dipakai, yang satu buat Quran, yang satu khusus buat medsosan, nggak apa-apa. Atau punya mushaf utuh, itu juga bid'ah, sesuatu yang baru tapi itu baik, hasanah. Yang ketiga, ada bid'ah hasanah juga, tadi ya pengumpulan mushaf Quran. Tadi ngaji seperti ini, pengusaha Quran. Yang ketiga itu sholat tarawih di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu berapa rakaat? Ada yang tahu? 21. 21, 23 apa 25? 23 rakaat. Karena di zaman Rasulullah, sholat Rasulullah itu sholat tarawihnya sendiri. Malam pertama sendiri, malam kedua sendiri, malam ketiga Rasulullah nggak datang ke masjid karena sahabat udah nungguin mau sholat sunnah tarawih. Rasulullah milih sholat di rumah karena khawatir tarawih itu jadi wajib. Dan Rasulullah itu tidak sampai 23, sama seperti malam lain 11 rakaat tahajud. Nah, oleh Khalifah Umar bin Khattab, hadza bid'atun wa hadza bid'atun hasanah. Ini tuh sholat 23 rakaat itu sesuatu yang baru, sholat lebu padahal. Tapi itu sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib ditambah-tambah nggak boleh. Tetap 5 waktu, tetap 17 rakaat. Adapun sholat sunnah taraweh khususnya yang di Saudi itu 23 rakaat, di kita pilihnya yang 11 atau 23 loh? 23 tapi cepet ya. Dua-duanya bener, yang 11 ada dalilnya betul, yang 23 ada dalilnya betul, yang nggak bener yang nggak sholat taraweh. Itu saja. Orang masih ribut 23 11, orang sudah ke bulan, orang-orang sudah nyari hukum sholat di bulan gimana, kita masih debat rakaat 23 sama 11. ya, syukur-syukur 23 sama 11. Kalau saya tetap berusaha 23. Kok bisa? Ya tarawihnya 11 gitu ya, tarawihnya 11, malamnya sebelum sahur sholat tahajud, tapi nggak pakai witir, pakai sholat taubat dulu, pakai sholat tahajud dulu sebagai ibadah tambahan. Loh, tarawih kan tahajudnya ditambahin nggak apa-apa sebagai ibadah tambahan. Di Ramadan itu memperbanyak sholat sunnah itu boleh. Imam Syafi'i, para ahli fikih itu ada yang semalam suntuk selama Ramadan tuh sholat sunnah ya. Nggak ada hitungan ping berapa itu. Saya dapat ilmu dari almarhum pendirinya Gontor. Saat mendirikan Gontor itu malah beliau sholat sunnah tuh hampir terhitung 100 rakaat lebih. Jadi setiap 2 rakaat 1 lidi. Selesai 2 rakaat 1 lidi. Sampai 50 batang lidi untuk nandain, berarti udah 100 rakaat sholat sunnah. Ya senang aja sholat sunnah sebagai ibadah tambahan. Nah, karena itu sunnah, sholat sunnah yang sunnah, jadi tidak terkategorikan bid'ah. Betul, bid'ah dikategorikan yang baru, tapi bid'ah hasanah. Imam Syafi'i kalau mengatakan, selama yang dilakukan dalam perkara agama itu untuk kebaikan dan itu baik, maka itu boleh. Tapi yang dilakukan dalam agama itu sesat, tercela, merugikan, itu jelas tidak boleh. Karena hanya satu imam fikih yang memutuskan bahwa hanya ada bid'ah hasanah. Kalau Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu nggak ada. Jangan kaget. Ada beberapa ustadz di Jogja, guru-guru kita juga ada yang betul-betul kenceng bab ini, ada yang ringan-ringan. Saya kenceng gimana?
Ustaz, saya kalau yang ngaji ibu-ibu semua nggak mau. Kenapa? Nggak kuat iman. Oh, Masya Allah. Ada yang begitu. Ya nggak apa-apa, itu haknya. Tapi juga ngaji dengan bapak-bapaknya, para suaminya. Jadi kasih pilihan, Bu, kalau suaminya mau ngaji dengan kita, ada malam Sabtu, ada malam Selasa, ada malam Ahad, pada maghrib sampai Isya. Nanti yang ngisi ustadznya laki-laki khusus ngaji tafsir dan lain sebagainya, ada. Nah, itulah ada orang yang seperti itu, nggak apa-apa, Bu. Dalam urusan agama itu yang pasti jangan nambah-nambahin sesuatu yang sudah wajib. Syahadat, sholat 5 waktu jangan ditambah-tambahin kecuali sunnah-sunnahnya. Yang ketiga apa? Zakat, puasa. Jangan ditambah-tambahin puasa. Puasa bid'ah itu puasa apa? Puasa yang bid'ah yang dilarang. Pertama jelas itu ada puasa yang kayak puasa mutih. Ya, weton. Ngebleng dan lain sebagainya itu. Ya. Jadi puasa putih itu hanya makan nasi putih, air putih, sama garam. Tapi kalau puasa mutihnya 3 hari pertengahan bulan, Yaumal Bid, puasa putih maksudnya Yaumal Bid 13, 14, 15 itu boleh. Boleh, Bu. Rahasia puasa, jadi kalau yang pengen sehat alami ya, betulnya sederhana. Senin Kamis 3 hari pertengahan bulan, 13, 14, 15, atau syukur-syukur bisa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, karena hanya 6 jenis puasa sunnah yang diperbolehkan, hanya 6 jenis. Lain dari itu bid'ah, gak boleh. Puasa sunnah jenis pertama itu puasa Syawal 6 hari. Yang kedua puasa Arafah tuh. Yang ketiga puasa Asyura tanggal 10, 9, 10 atau 11, 10, 11. Yang keempat puasa apa? Senin, Kamis. Yang kelima puasa pertengahan bulan 13, 14, 15. Yang keenam, ayamul bid. Yang keenam puasa Daud. Lebih dari itu ngadain puasa. Wah, saya besok lahir Selasa. Anak saya lahirnya Rebo besok. Yang miladnya, lahirnya, saya puasa. Jangan, itu bid'ah, mengadakan sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Oke. Puasa jelas nih, 30 hari Ramadan atau 29. Jangan nambah-nambah yang tentang kuat. Termasuk, mohon maaf, saya pernah hampir-hampir ya jatuh kepada bid'ah, hampir-hampir tuh. Mengadakan sesuatu yang baru. Satu ketika tahun 2010 saya bimbing umroh. Petugas saya waktu itu naik Garuda, petugas Garuda bilang, Pak, di Indonesia ini sudah buka puasa. Karena di Indonesia buka puasanya jam 6 kurang 10. Sedangkan saat itu jam 6 kurang 10 posisi pesawat masih di Kolombo di atas. Masih terang benderang mataharinya. Sedangkan di Indonesia sudah azan maghrib. Terus gimana? Nah, kan dilematis petugasnya. Pak, ini kita mau bagikan makanan, mau berbuka, atau nunggu nanti pesawat turun di Jeddah, diperkirakan maghrib baru buka di sana. Panjang lagi puasanya. Panjang lagi puasanya. Saya tanya, berapa jam lagi kita sampai Jeddah? Sampai Jeddah lebih kurang masih hampir 4 jam. Sampai sampai Jeddah Arab Saudi diperkirakan jam 5:05, Pak. Oh gitu. Kata petugas gitu. Sekarang begini, saya ngomongin jemaah. Jemaah yang mati Allah SWT. Kalau kita, ini saya Ustaz Andres Bahari, saya yang bisa dibilang travel atau promosi ya, mengatakan kalau kita sedang dalam perjalanan, dalam musafir dalam perjalanan, dalam Al-Quran ada surah Al-Baqarah 184. Boleh kita tidak berpuasa kalau posisi kita sebagai musafir, dengan catatan nanti dibayar setelah bulan Ramadan. Yang kedua, secara fikih boleh kita melanjutkan puasa dengan mengikuti waktu berbuka puasa tempat yang kita tuju. Untuk sampai Arab Saudi diperkirakan masih 4 jam lagi. Artinya jam 10 malam waktu Indonesia kita baru berbuka puasa. Jika Bapak Ibu ingin berbuka puasa sekarang, itu membatalkan puasa, namun tidak dosa karena statusnya musyafir. Tapi jika Bapak Ibu kuat menahan sampai jam 10 malam waktu Indonesia, jam 5
lebih seperempat waktu Arab Saudi dipersilahkan menjaga menahan puasanya. Silakan nih kembali kepada Anda. Adapun sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang baru atau dilarang agama itu, jika tidak ada uzur, tidak ada niat, makan aja karena dikasih sama petugas. Nggak mikir dia sebagai musafir, nggak mikir, ini pokoknya Indonesia jam 6 kurang 10 saya harus buka puasa. Padahal di jendela pesawat masih terang benderang. Nah, dia maksa tuh makan aja karena ngikutin Indonesia udah maghrib. Nggak mikir musafir, nggak menghormati waktu tiba, makan saja dia dengan alasan membatalkan puasa ngikutin Indonesia. Itu jelas bid'ah, itu jelas dilarang dan tidak sah. Berarti dia kena dosa membatalkan puasa tanpa sebab. Gitu. Jadi kalau ibu nanti umroh di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan ada kesempatan ke sana ya, ada rezeki panjang umur sehat dan lain sebagainya. Gak usah khawatir, yang sampai sana tuh yang dipanggil, bukannya punya uang. Demi Allah, hampir 10 tahun saya pulang bisa bimbing jamaah. Yang ke sana tuh banyak yang nggak punya uang kok, banyak yang dipanggil tuh. Apalagi ibu-ibu nih, kelasnya ibu-ibu itu rata-rata umroh hajinya itu gratis. 90% ibu-ibu tuh umroh hajinya gratis. Bayarin bapaknya. Iya, bayarin suaminya. Dibayarin suaminya. Dibayarin anaknya, dibayarin menantunya. Ada gitu. 10%-nya nabung. Iya. Ada, dan dia pengusaha biasanya. Atau dia dinas dari kantor itu. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menambah-nambahi waktu berbuka dengan alasan tadi, yaitu ya nambah-nambahin tadi, kalau ngormatin waktu setempat berbuka nggak apa-apa. Tapi dia buka sembarangan, nggak ngormati waktu setempat, ngormati waktu lamanya Indonesia, itu jelas bid'ah, perkara yang baru dia dadakan. Tapi kalau mau membatalkan, saya nggak niat puasa karena dalam safar perjalanan, ya nggak apa-apa. Itu silakan, berarti niatnya itu sedang safar. Puasa, zakat. Puasa, zakat, ini rukun Islam kita bahas ya. Apa bid'ah yang dalam hal zakat dalam muamalah? Wajibnya 2,5%. Dia karena 2,5%, 25.000 dari 1 juta kan 25%. 1 juta 2,5%-nya kan 25.000. Dia punya uang 1 miliar, harus dijakati. 2,5%-nya 25 juta berarti kan? Oh sayang 25 juta seharga motor baru nih misalnya. Boleh nggak tak 1% aja? Gak boleh. Kalau dia mengeluarkan 1%, berarti dia melakukan perkara yang baru, bid'ah dalam hal mengeluarkan zakat. Hanya 2,5%, jangan dikurangi. Itu udah paling minim. Agama lain 1/10 bu. Bule saya tuh masih jadi pendeta, aku kaya sekali, dan memang jamaahnya itu kalau ngumpul itu, dan kita masih ada keluarga yang seperti itu 1/10 tuh betul. Dan mereka tuh yakin betul loh, karena kita orang Islam tuh kurang yakin. Mereka yang 1/10 aja yakin betul akan diganti sama keyakinan mereka dari Injil itu. Mereka betul informasi dapat ganti, malah sampai ditelepon. Ini nggak mana nih? Ini kan kebaktian online. Ini tolong biaya ininya, bahasa kitanya zakatnya lah gitu ya. Keluarkan. Anda nanti akan dihukum sama Tuhan gini dan sebagainya, dengan ancaman-ancaman gitu. Orang mau bayar. Kita setahun sekali 2,5%, syukur-syukur bisa sebulan sekali 2,5%, masih mau kurang-kurangin. Termasuk mohon maaf nih, bid'ah sesuatu yang diada-adakan baru, tapi ini berbau kecurangan. Dia punya emas 100 gram, belinya bulan Agustus kemarin, 5 Agustus 100 gram. Aturannya emas itu kan 100 gram selama 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. 2022 bulan Juli, setahun lagi Agustus, dia jual. Atau dia kurangin, mana saya beli 100 gram, saya kurangin 5 gram, biar nanti Agustus nggak ada 100, kan nggak kena zakat. Dia jual 5 gram, tinggal 95, kan nggak ada wajib zakat. Nah ini curang, jelas-jelas curang. Ibu banget gitu. Celaka loh orang yang curang. Selain dia curang, itu juga mengadang-adakan aturan itu. Nggak boleh seperti itu ya. Ada yang begitu, yang begitu kata Allah dalam Quran itu, di akhirat nanti ditempelkan di jidatnya, di punggungnya itu apa, emas dan logam yang mereka miliki. Zakat haji, nah ini haji. Nah kalau bab haji, bid'ahnya kadang banyak sekali bu, pengalaman gitu ya. Masya Allah, ada yang bawa jimat dari Indonesia, biar sampai sana begini-begini, jelas itu tidak hanya bid'ah, itu kesyirikan. Sampai sana mohon maaf, apa yang di bidang
Harusnya dia selesaikan dulu tawaf, baru putaran ketiga dia lari-lari pengen nyium kain Ka'bah. Iya, belum selesai. Pengen usap-usap kain Ka'bah, dia usap ke muka, berkah. Dia usap ke, mohon maaf ke perutnya, punya anak. Itu jelas bid'ah dolalah itu. Sesat yang menyesatkan. Ya kalau mau begitu rampungkan dulu tawafnya sampai sholat sunnah tawaf. Kalau cuma pengen mendekat sholat di Hijri Ismail silahkan. Kalau ingin mendekat sekedar pengen lihat yang menyentuh kain kiswah, yang penting jangan jadi dikultuskan ini ada jimat dan lain sebagainya, apalagi digunting jangan, auzubillah. Ya sudah biasa saja. Nah Indonesia tuh masih kebid'ahan seperti ini masih banyak di bab haji itu. Ya macam-macam, auzubillah menjauh. Ya alhamdulillah sudah adanya manasik haji, KBS sekarang sudah menerapkan pelan-pelan. Nah itu bicara bid'ah dari sisi penambahan di rukun-rukun. Ada juga bid'ah yang lain, yang bid'ah betul-betul sesat, menyesatkan. Tadi tidak hanya syahadatnya kaca itu yang dirusak itu, tapi juga ada bid'ah yang mohon maaf ya, sesat lagi menyesatkan. Apa contohnya? Nyampur aduk bacaan Quran dengan klenik. Jelasnya bid'ah dolalah sesat. Setiap bulan Suro atau di malam Sabtu pernah saya investigasi dan lain sebagainya. Kali-kali misalnya kalau nanti pantai dibuka, ibu coba ke Parangkusumo itu. Saben malam Sabtu, kalau setahun sekali itu saben malam suronan. Malam Sabtu itu jangan salah pakai baju batik, pakai peci, leher ayam dipotong, darahnya disisirin, ditunjukin ke laut, Al-Fatihah. Itu jelas itu. Rasulullah nggak pernah ngelakuin begitu karena di Arab nggak ada laut, satu. Yang kedua, ayam di Arab mana ada, adanya kambing sama unta. Tapi kalimatnya itu loh, pakai peci, pakai baju batik sarungan, motong ayam di pinggir pantai, darahnya disisiri, Al-Fatihah. Nah itu. Ya jelas tuh, dolalah sesat menyesatkan plus kesirikan. Yang kedua juga maaf, jangan tersinggung. Ziarah kubur. Ziarah kubur itu ibu ngumpulin kembang 7 rupa di air diaduk-aduk. Al-Fatihah. Ya Allah. Kalau baca suratul Fatihah, baca Quran, niat baca Quran buat almarhum yang sudah meninggal dunia, itu ada ulama menghukumi boleh, mubah, diperbolehkan. Dengan niat saya baca Quran, pahala dan berkahnya untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia, diniatkan dulu tuh boleh. Sedekah amal soleh itu boleh. Sama seperti ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Boleh. Sedekahmu sampai untuk orang tuamu. Ya Rasulullah, bolehkah saya haji untuk orang tua saya? Boleh. Hajimu untuk orang tuamu sampai. Umrah juga demikian. Apalagi baca Al-Quran. Nah yang masih kontroversi itu Bu, baca Quran yang pakai bilangan-bilangan, yang nggak ada dalil hadis Qurannya, ya. Kemudian diniatkan kalau nggak baca itu nggak nyampe. Ini bahaya nih. Saya mohon maaf Bun Rawati Allah, saya pribadi nih termasuk Islam yang belum sangat-sangat spiritualis, karena Islam di Indonesia itu 3. Ada Islam yang sangat spiritualis. Opo-opo sing ora ono contohnya sekolah Islam haram, bid'ah, merokok kan gitu. Begitu. Ada yang model seperti itu. Ada yang modelnya moderat, modern tapi menjaga hubungan dengan erat dengan sesama. Moderat itu tengah-tengah. Ya, di sini ormas yang cukup moderat itu Muhammadiyah. Lihat, saya bukan orang Muhammadiyah, saya bukan orang NU juga. Ya, kita orang Islam ya Bu ya. Rasulullah meninggal dunia nggak ditanya kamu NU apa Muhammadiyah atau malaikat. Aku Muhammadiyah malaikat. Ini pertanyaannya angel. Oh, mungkin. Pertanyaannya gitu. Pertanyaan gitu. Mana rata-rata orang pinter. Kamu NU apa Muhammadiyah? NU, pertanyaannya gampang. Enggak, di dalam kubur tuh man robuka wa imamuka tuh sama, nggak mandang ormas. Kecelakaan motor serempet, serempet pakai sarungan, kayak NU, ya orang usah ditolong ke NU, kita ini aliran bukan NU. Ah nggak bisa begitu, tolong aja. Yang begini nih udah nggak zamannya lah. Ya, yang ketiga ada yang tradisionalis, jadi ada spiritualis, ada modernis, ada tradisionalis. Yang tradisionalis inilah yang mohon maaf, mohon izin, masih seneng 7 harian, 40 harian, 100 harian, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia aku ibu, ini menang semua, ini kaget nih jangan nih. Wah ini wilayah kontroversi guys. Saya secara pribadi, ketika di kanan kiri pondok, saya tinggal di Pucung Bantul, Jalan Kasongan, Jalan Bantul.
tinggal di masyarakat. Secara ormas masjidnya Muhammadiyah, aktivitas Muhammadiyah semuanya. Tapi secara perilaku masih tradisionalis. Belum lama nih saya saking pusing sekali, baru kali ini jadi ustadz paling pusing. Ya, habis sholat isya, Ustadz Andres tolong mampir ke rumah. Anjir, ini mbah kaumnya halangan mana kok? Kirang sehat. Bukan corona toh? Enggak, katakan gitu ya, enggak bercanda. Kirang sehat. Sudah datanglah saya ke tetangga 3 rumah dari pondok itu. Pas saya masuk, oh ini acara apa nih? Ini acara Mahpati. Mahpati itu apa? 4 bulanan. Mahpati. Kan ada Mahpati 4 bulanan, ada 7 bulanan. Yang 4 bulanan. 4 bulanan itu 4 bulanan semikir. 4 bulanan itu hadisnya ada ruh ditiupkan oleh Allah di usia 120 hari. Di situ dibacakan nasib baiknya, nasib tidak baiknya, dibacakan semua yang berkaitan dengan takdirnya. Namun bapak yang undang saya itu sangat-sangat masih tradisionalis Jawa ya. Di situ ada gunungan, warnanya ada merah, beras ketan merah, tapi udah jadi gunung-gunungan gitu. Ada kuning di situ, ada putih. 4 macam tumpeng kecil, ada 4 macam. Ada bunga-bunga di situ. Saya kan, Pak Ustadz nyun tulung, ini anak saya 4 bulanan. Ini syaratnya tolong doakan makanan ini biar dimakan anak saya, biar anak saya, cucu saya ini sehat, anak-anak saya sehat. Saya doa apa? Masa doain gunungan 4 kan? Saya ingat Quran hadis nggak nemu ini doa gunungan 4. Yang ada doain selamat ada. Tapi doain gunungan 4 dimakan biar anaknya selamat ini bingung saya, nggak ada. Lah, saya nanya Mbak, kamu ini betul-betul kirang sehat? Iya kirang sehat Ustaz. Doa apa ini ya Allah? Ya Allah, doa apa ya? Doain 4 gunungan biar dimakan selamat. Terus di situ saya akhirnya tanya sama Mbah Google gitu ya. Sama Google kan nanya. Akhirnya ujung-ujungnya Ustadz juga manusia, kalau udah bingung Mbah Google hanya nyampaikan hadis kayak gitu, nggak ada doa seperti itu. Saya sampaikan kita doa biasa saja, doanya tidak khusus di makanan ini, doanya khusus saja kita angkat tangan biasa nggih Pak. Oh niku buatan mantep Ustadz kalau niku. Nah sudah, kalau babnya kalau buatan mantep itu udah susah. Nah, di Jogja ini di tanah Jawa ini kita kalau orang tuh mantep-mantepan kadang. Kita luruskan, kita sampaikan pelan-pelan. Sungguhnya yang terpenting itu adalah bagaimana boleh menyambut ruh. Misalnya gini, ini ada kejadian nyata Bu. Boleh sepakat, boleh tidak. Ada seorang bapak lama menikah tidak punya anak. Ketika usia pernikahan 13 tahun, alhamdulillah dengan izin Allah istrinya hamil. Ustadz boleh nggak? Ini istri saya ini takut hamil anggur karena istri udah faktor usia. Takut ini nggak jadi bayi, boleh nggak saat 4 bulan saat ditiupkan ruh, saya pengen sambut anak saya ini ruhnya biar ruh orang yang kuat, agamanya kuat, imannya kuat, doanya dibacakan Quran 30 juz. Boleh kalau niatnya baca Quran itu berharap rahmat Allah, berkah dari Allah sebagai jalan doa untuk bayinya sehat selamat, boleh. Termasuk kalau memang belum ditiupkan ke rahim, masih di alamnya Allah Subhanahu wa taala, alam ruh, bisa saja tuh berubah. Misalnya jatah rezekinya ketika hidup 6 triliun di total misalnya Ibu. Ya kalau mau ditambahin 6,1 ya bolehlah. Ya. Misalnya jangan nyumbang 2 triliun aja tapi bohong kan gitu. Itu Palembang ya. Kamu hafal ikut berita berarti ya? Ya begitu misalnya. Bolehlah ketika misalnya takdir dia kecelakaan, misalnya kepleset tanggal sekian bulan sekian, Allah yang tahu ya. Kita mohon sama Allah agar dia nasib buruknya terkurangi atau dihilangkan, diganti dengan nasib baik. Mudah-mudahan dengan wasilah, dengan jalan kita cinta baca Quran. Ingat, cinta baca Quran bukan balapan 37 selesai cepat, tapi niat baca Quran, rahmat Allah tercurah turun untuk jadi doa. Silahkan boleh, gak apa-apa. Yang gak boleh itu kalau kudu, apa-apa kudu nih. Ini 4 bulanan kudu hataman. Kalau udah hataman nanti anaknya celaka, ini gak boleh. Kata kudu ini di Jogja sering ada. Ustadz, kudu 7 harinan.
Itu maksudnya jaringan apa? Nah ini kalau simbahnya nanti dalam kubur kademen kepanasan 7 hari kok ndak dikirimi doa nih gitu pun Ustaz. Nah itu pertanyaan gitu. Saya jelaskan, Bu, jenengan kalau niat sedekah, niat doa tiap hari pun sampai. Dilalahnya terpaksanya harus 7 berapa sih? 40, 100, setahun dan lain sebagainya itu. Ya karena itu faktor budaya. Saya jelaskan dulu sejarah kenapa ada 7 hari 40. Itu dari tradisi animisme dinamisme, kultur dari Hindu ajarannya. Ini saya dapat saat saya kuliah S1 di IAIN tahun 2001 dulu. Almarhum Profesor Marwazi MZ, doktor ya, profesor. Kuliah sejarah agama-agama. Saya ingat betul itu. Beliau bilang di bukunya beliau dan penelitian beliau, orang Hindu zaman dulu kalau 3 hari nggak diselamati, arwahnya ganggu orang sak rumah. Makanya suka ada penampakan, suka ada suara nangis, suka ada suara tertawa di belakang rumah dan lain sebagainya. Itu dianggap penampakan, itu kudu disuguhi. Bahasanya tuh suguhi. Hari ke-7 kudu disuguhi karena suka ada penampakan, suka nampak orang sak RT. Makanya jangan kaget ada ciptaan baru, ciptaan kita loh, pocong, kuntil, genderuwo, kayak itu ciptaan kita itu. Kalau bukan ciptaan kita ya kenapa di Amerika beda namanya? Kenapa di Cina namanya beda? Ini ciptaan kita itu. Kenapa di Bali namanya beda? Ya ciptaan kita masalahnya. Kita yang nyiptakan, jin nangkep ciptaan kita, akhirnya jin berubah. Oh gitu. Itu menurut pengakuan jin. Nah, saya suka ngeruqyah, ngopo gue ngeruqyah. Walaupun ucapan mereka banyak bohongnya, tapi iseng-iseng menananya, kok iso mirip-mirip pocong. Gampang kan aku nuruti pikirannya manusia, kata jin gitu. Oh gitu. Oh ya udah, itu kelakuannya mereka. Biarkan aja. Ya kita Islamkan kalau mau Islam, kalau nggak mau Islam kita bunuh. Kan gitu, karena ganggu manusia, menjajah manusia. Itu kalau dalam terapi ilmu ruqyah. Menurut Allah SWT. Tadi saya mana nih? Lebar 7 hari KRT. Kemudian 40 hari kalau nggak diselamati ganggu orang sak kelurahan, sak desa. Tambah luas, makanya banyak penampakan di pojok-pojok. Paling yang meninggalnya mohon maaf baru melahirkan, gitu ya. Ya, jadi ini bolong belakangnya, rambutnya acak-acakan, nangis bawa bayi. Wah, itu ciptaan manusia. Sundel bolong ya, sampai harus dilarung itu kasurnya, bajunya dilarung ke sungai dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Itu ciptaan manusia semua. Itu dari pengaruh Hindu, animisme, dinamisme seperti itu. Kemudian 100 hari ganggu orang sak kecamatan, setahun ganggu orang sak kadipaten atau kabupaten. Makanya untayangan kesana kemari itu pengen disuguhi. Nah, oleh Sunan Kalijogo dengan pendekatan Islam Jawa, Sunan Kalijogo daripada tuh suguhan mubajir dimakan setan, dimakan jin, yuk kita doakan sebelum makan. Kita baca kalimah thayyibah, zikir doa tahlil, kan begitu. Kita baca supaya makanan ini berkah. Waktu itu yang membawa makanan adalah tetangga kanan kiri, karena yang meninggalin kesusahan gak mampu. Jadi yang bikin apem arem-arem itu tetangga kanan kiri. Belum sempat dirubah oleh Sunan Kalijogo, beliau keburu wafat. Belum sempat diluruskan dulu. Tolong jangan dilanjutkan 7, 40, 100, jangan dilanjutkan, beliau keburu wafat. Beliau punya santrinya masih diundang ngaji. Sampailah sekarang, jadi budaya tahlil itu nggak akan bisa hilang. Karena sudah ada turun-temurunnya seperti itu. Cuman yang dikurangi itu sekarang durasi waktunya. Sama zaman sekarang yang kurang pas itu kudunya itu nyedekain. Harusnya yang kemusibahan itu dibantu, bukan yang kemusibahan utang sana utang sini, minjem sana minjem sini untuk bikin kendurinya. Nah ini yang kurang pas di situ. Inilah ada sebagian ulama mengatakan ini bid'ah dolalah, bid'ah yang tidak benar karena menyusahkan orang yang meninggal dunia. Kalau mau doa tiap hari saja nggak apa-apa, bisa. Tapi kalau pas bisa, alangkah baiknya pelan-pelan, jangan di hari tertentu. Tapi masih ada Bu, malah live ini kemarin sampai kesulitan saya nolaknya.
Istri saya bilang, iya bisa, ayahnya bisa mendoakan dari jauh. Bilang, mas saya dukun bisa mendoakan dari jauh. Ya ada telepon dari Australia, ini ayah ibunya meninggal dunia kena COVID, ini 40 hari. Saya bilang, minta doa live, tahlil live dari Australia pakai Zoom. Oh gitu, saya merenung. Saya nasihati dulu mbak, sebetulnya nggak mesti 40 hari juga, tiap hari dengan doa bisa. Tiap hari itu doa bisa, tiap hari bisa. Bersedekah atas nama orang tua tiap hari bisa, nggak mesti. Tapi Pak, keluarga saya kalau begitu nggak mantep. Nah, cara kemantepan ini harus diluruskan pelan-pelan. Ya, kalau bisa ya jangan nunggu 40 hari, tiap hari didoakan, tiap hari sedekah atas namanya kalau punya itu lebih baik. Dilalahnya, terpaksanya di hari ke-7, 40, 100 tahun diadakan, ya sudah Bu, gini saja, untuk anak cucu saya mah jangan, biar aja saya korban budaya, anak cucu saya jangan. Kalau mau sedekah, niat menjamu tamu, jangan jadikan itu wajib. Kan ada yang sampai, mohon maaf, kudu bungkus ini sekian-sekian tuh, sampai utang sana utang sini, itu menurut saya kurang pas, kasihan keluarganya. Tapi kalau itu mampu, niatkan menjamu tamu, niatkan terima kasih dan doain orang tua kita, doain keluarga kita. Ini kita suguhi sebagai tamu, kita kasih bekal oleh-oleh sebagai tamu. Ada yang kreatif juga kadang membuat buku-buku seperti buku Yasin dan lain sebagainya itu. Ya kalau saya pribadi memandang nggak saklek sih kalau saya Bu. Kalau niat jenengan sedekah ngasih bacaan Quran dan mudah-mudahan dibaca dengan ikhlas karena Allah, sampai segala sedekah itu sampai kok, insya Allah dibalas oleh Allah. Sedekah yang gak niat aja dibalas oleh Allah kok. Ini pengalaman nyata Bu, jangan ragukan sedekahnya. Saya punya telur, waktu itu sisa dari pondok santri saya ada telur 3 kilo, saya bagikan 2 butir plus beras 1 kilo ke tetangga kanan kiri pondok. Ini barang bukan turah, buat di pondok cukup lah, tapi saya kasih tetangga kanan kiri Bu, 2 butir telur dibungkusin, beras 1 kilo, kasih jamaah yang suka sholat tempat kita kasih, sama santri saya ngasih tuh ada 40 bungkus kalau nggak salah itu. Ya Masya Allah, berasnya gitu ya, telurnya ada yang 2, ada yang pakai telur, ada yang enggak, secukupnya tergantung orang. La haula wala quwwata illa billah. Mengeluarkan barang yang dianggap agak turah gitu ya, udah santri kelihatannya kasihan nih, kalau takut basi, takut rusak, kita sedekahin aja, kita bagikan keluarga sajalah. Allah tahu ini sedekah, tapi kita nggak niat benar-benar minta dibalas oleh Allah, dikasih itu. Masya Allah Bu, pada asar datang orang ustadz, daripada harga telur jatuh, nih saya kirim telur 2 peti. Masya Allah, udah santri saya pusing makan telur, dikirim 2 peti telur. Ya bisa sedekah lagi besok. Ada yang ngasih ustadz, ini saya ada panen beras, saya kirim ke pondoknya pakai Gojek 2 arum. Oh iya, Masya Allah. Nggak niat sedekah aja dibalas Bu, sedekah itu apalagi niat. Menjamu tamu datang ke tempat kita, walaupun itu mohon maaf, sebagian ulama yang mengatakan cara tahlilan itu jelas-jelas dilarang, bid'ah, dolalah, sesat dan lain sebagainya. Silakan saja, sah-sah saja beranggap seperti itu. Tapi itu budaya di kita itu jangan disaklekin begitu, nanti orang nggak mau deket. Tugas kita bagaimana? Datang saja niat silaturahim. Innamal amalu bin, segala amal tergantung niat. Tapi kan caranya salah, kan gitu. Kalau menurut saya, sampaikan ke keluarganya, Pak, Bu, kalau bisa doa mah jangan nunggu 40 hari, nunggu setahun, tiap hari juga doa bisa. Terus nyuguhin begini, kalau bisa nyuguhin mah nyuguhin aja, niatnya deket, niat berterima kasih, rumah kita didatangi tamu, bukan wajib kudu sekian, kasihan Bu, nanti apalagi sampai utang sana sini itu kurang pas. Nah, disampaikan pelan-pelan begitu. Tapi karena ini budaya sudah turun-temurun, tidak gampang Bu kadang. Ya, malam Jumat di saya, ini saya pondok saya pribadi, uang wajib Al-Kahfi, tapi masyarakat datang, Ustaz Andres tolong baca Yasin juga, Al-Kahfi nggak puas 110 ayat ya Ustaz, banyak. Nggih Mbah, nggih siap, kita baca surah Yasin juga, niat baca Quran nggih, niat baca Quran. Besok juga di rumah malam Sabtu jenengan baca Quran, malam Minggu nggih jenengan baca Quran. Tidak hanya malam Jumat, diluruskan Bu pelan-pelan. Jangan, Raiso Mbah Al-Kahfi, naik jenengan nggak ikut Al-Kahfi dengan saya, yang nggak usah tempat saya, wah mutung bakalan nggak akan ada temu juga. Akan ngecap pesantren kita tuh radikal bakalan.
Nah itu bahaya, daripada gagal dakwah, daripada gagal ngajak kebaikan, sampaikan dengan cara hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Terakhir sebagai kesimpulan sebelum tanya jawab, Bu ya. Ini sampai jam berapa sih? Jam 10 ya? Udah jam berapa nih? Oh, masya Allah. Yang harus saya sampaikan lagi bahwa amalan itu diterima, jelas satu syaratnya ikhlas, harus ikhlas. Dua, amalan diterima itu ittiba, ada contohnya dari Nabi. Namun jika tidak ada contohnya dari Nabi, dari ulama-ulama yang meriwayatkan itu, ya diikuti. Tadi saya sampaikan ada sholat tarawih yang 23 rakaat, kan pendapatnya sahabat, silakan boleh diikuti. Ada sholat sunnah taubat, ada Quran yang dikumpulkan, ada bermacam-macam. Yang ketiga, amalan diterima itu istiqomah, ikhlas, ittiba dan istiqomah. Kalau istiqomah ini artinya ajek, lurus, berpegang teguh, hanya mengharap ridho Allah. Nah, lainnya yang terakhir berkaitan dengan hadis ini berfaedah bahwa larangan itu jelas-jelas untuk mencegah kerusakan. Larangan nambah-nambahin syahadat, larangan nambah-nambahin sholat, larangan nambah-nambahin atau ngurangin jumlah zakat, itu untuk menghindari kerusakan. Maka dari itu, siapa saja orang yang melakukan kebid'ahan, kerusakan yang gak ada contohnya dari Rasulullah, maka itu tertolak. Namun tidak semua yang baru itu tertolak. Ngaji ini baru, di zaman Nabi nggak ada. Insya Allah diterima, tidak akan tertolak. Karena malaikat mencari sekumpulan manusia yang berkumpul berzikir di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini kan zikir, bagian dari zikir. Ada malaikat rahmat yang kerjanya tuh nyari, naungi dengan sayapnya, dengan sayap rahmat, ya orang-orang yang kumpul berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ngaji juga sedang berzikir pada Allah. Di zaman Nabi nggak ada, tapi di zaman ini diperbolehkan. Boleh, walaupun ini bid'ah, sesuatu yang baru, namun bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Nah, 10 menit sebelum ini ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan, dikoreksi dan lain sebagainya, atau silakan Ibu. Nah, termasuk ini saya mau menawarkan model apa ini juga di zaman Nabi nggak ada. Dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini informasi, bukan saya minta-minta, ini murni informasi dari saya. Mohon doanya, saya lagi bikin asrama santri yatim piatu duafa yang khusus tahfidz Quran laki-laki di Lendah Jatisari Kulon Progo. Saya dapat tanah wakaf 1.500 meter, alhamdulillah tahun lalu sudah ada masjid, tinggal asrama 10x10 sudah jadi asramanya, hanya tinggal yang kurang tuh keramik, Bu. Saya punya utang keramik sama material 50 meter. Ini bid'ah. Ngomong begini bid'ah nih, baru dalam Islam. 1 meter keramiknya 45.000. Ini ada kesempatan wakaf nih. Besok Sabtu saya harus bayar tuh. Tadi pagi mau kesini, Ustaz, keramik saya kirim ya 50 meter lagi. Jangan, belum bayar, saya nggak ada duitnya. Pak Ustaz mah duitnya banyak. Ya nanti ngomong dulu ke jamaah kalau mau jamaahnya. Ini pulang wakaf. Tadi pagi baru mau menuju ke sini saya ditelepon sama Taufik tukang material. Ustaz, saya kirimin 50 meter lagi ya keramiknya. Boleh nggak? Jangan Mas, nggak ada uangnya saya. Nanti saja. Woro-woro begini. Ya, demi Allah bukan minta informasi. Kalau mau wakaf keramik, kalau mau datang bawa keramik sendiri silakan, matur nuwun. Itu 3 lantai asramanya, Bu, masalahnya agak besar. Nah, wakaf, woro-woro wakaf begini nih di zaman Rasulullah nggak ada. Woro-woro wakaf begini nggak ada di zaman Rasulullah. Yang pasti kalau ibu punya tinggalan keramik, bolehlah kirim ke saya. Ustaz, saya bangun rumah, ada sisa keramik 2 meter, saya ambil, Bu. Karena itu gak butuh keramik yang bagus-bagus, ya hanya buat santri duduk santai, ambil ngapalin Quran sambil duduk. Boleh. Belang dong, Tat. Nggak apa-apa. Ada caranya lah, ada seminggu. Ini informasi peluang saja. Kalau berkenan bisa kesana lihat, saya share lognya, atau mau lihat gedungnya, silakan nanti. Yang penting ini aja dulu, catat nomor sayanya, nanti saya kasih gambarnya. Ini, Bu, gambarannya, ini alamatnya. Mau survei silakan, mau lihat silakan. Jadi modelnya tuh nggak ngirim-ngirim begini ini gini, nggak. Saya bukan demikian ya.
Ini karena tadi pagi mau kesini saya ditelepon, ditawarin tambahan keramik 50 meter. Pada jujur saya tidak pegang. 50 meter kali 45.000 berapa ya? 2.250.000. Gak usah disemuain. Satu orang 3 meter, 2 meter boleh. Nanti kita buka kotak infak. Silakan nanti nomor iya Bu ya. Monggo peluang ini. Di nomor saya nanti kalau butuh alamatnya, butuh tempatnya untuk buktikan dan sebagainya, saya kirimin gambar asramanya bisa. Insya Allah manfaat, saya jamin nggak akan mubazir. Manfaat. Mungkin yang pernah tahu pondok saya ini bukan di pondok yang Bantul, pondok yang satunya di Lendah, dari Sari Kulon Progo sana. Untuk putra di sana. Ustaz Solehuddin juga nanti bagian dari Keliap gitu ya. Tapi Ustaz Solehuddin kurikulumnya aja, bangunannya masuk dari saya dan lain sebagainya. Saya kira itu. Ada pertanyaan, monggo. Itu rekening BCA ya Ustaz ya? Monggo ada yang Kalau pondok ada bertanya, mandiri. Ibu Dia Ekawati, Bu Iya, Mulyani, Bu Sinta, Bu Tina, 4 pertanyaan ya. Ini mic-nya nggak bisa jauh-jauh, Iya. nggak usah pakai mic aja ya? Oh ada kertas, oke Kak. Bu Mulyani silahkan mau bertanya apa? Pertanyaan pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarak kubur itu yang doanya apa? Kalau acara 40 harian misalnya kita masih adaan pakai bacaan. Oke, maturun Bu. Saya pertanyaannya, Rasulullah SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW naha an ziaratul kubur fazuruha. Dulu aku melarang ziarah kubur fazuruha, maka berziarahlah. Jadi bab ziarah kubur itu di zaman Rasulullah itu dilarang, tapi sekarang diperbolehkan ziarah kubur kalau niatnya satu, untuk mengingat kematian. Bahwa mati itu bukan daftar umur, tapi daftar cabut. Bukan daftar urut, bukan daftar umur, tapi mati itu daftar cabut. Yaitu yang pokok. Sehingga ketika kita ziarah, kita untuk mengingat kematian bahwa kita pun akan dikubur seperti ini. Yang kedua, niat mendoakan. Bagaimana teknis mendoakannya? Pertama, masuk kuburan wajib berdoa. Assalamualaikum ya ahli diyar, minal mu'minin wal muslimat, mu'minin wal muslimat, wa inna insyaalaikum lahikun. Atau assalamualaikum ya ahli kubur. Boleh aja begitu, nggak apa-apa. Atau assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat, boleh. Lengkap tadi ya, wa inna insyaallah bikum lahikun, itu juga boleh. Sederhananya itu etikanya. Yang kedua, kalau di Indonesia itu suruh lepas sendal dan lain sebagainya, kalau di Arab Saudi saya percaya ya kuburannya itu tanahnya bersih, rapi dan lain sebagainya ya. Ini ada rusak nih. Ada ulama mengatakan lepas sendal karena masuk kuburan. Gak usah menurut kalau di Indonesia. Kuburan Indonesia itu banyak belingnya, banyak durinya, banyak kotoran kambingnya, banyak kotoran ayam. Pakai nggak apa-apa. Karena di sebagian kita tuh lepas sendalnya di depan Suroloyo, di depan makam, pakai Bu, karena di dalam itu bisa jadi lebih najis daripada di luar. Saya nyarankan pakai. Itu pantangan budaya, mah ada dalilnya melarang memakai. Cuma dalil konteksnya lihat itu lahir di Arab Saudi, di Arab sana tanahnya gurun, makamnya itu bersih, nggak ada kotoran, nggak ada benda tajam. Di Indonesia nggak jamin. Pakai aja menurut saya. Ke makam itu ya, untuk ngirangi kaki yang kena kotor, kena luka. Nah, yang ketiga, duduk mendoakan. Nah, mendoakan ada dua versi nih Bu. Ada mendoakan dengan membacakan Al-Quran baginya, ya, membaca Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dengan cara tidak banter-banter, disyirkan saja. Ada ijma ulama atau kaul ya kias ulama itu membolehkan itu dengan niat membaca Quran untuk menjadi pahala tambahan di alam kuburnya si mayit. Tapi ada ulama yang melarang baca Quran di kuburan, baca Quran di masjid, tempat suci, Quran tuh ayat suci dan lain sebagainya. Nah, jalan tengahnya bagaimana Bu? Ya, bagi yang ibu berpaham nggak usah baca Quran, doa saja sama firlil muslimin wa muslimat atau maghfir lahu warhamu wa'afi'ahu, silahkan boleh. Tapi dengan niat bismillah, niat saya baca Quran karena Engkau ya Allah, dalam hati pelan-pelan syirik agar untuk nambah pahala si jenazah dan si mayit dalam kubur. Baca aja secukupnya, jangan sampai Yasin dan lain sebagainya, ya kurang pas lah menurut saya, kelamaan juga. Mendingan Yasinnya baca di rumah gitu ya, di masjid. Itu juga kalau niat membaca Quran, niatnya membaca Al-Quran, alangkah bagusnya 30 juz. Namun kebetulan mampunya baru baca surah Yasin karena cepet, pendek, 10 menit selesai misalnya. Ya, saya pribadi nggih,
Ya monggo saja silahkan. Niat baca Al-Quran yang berharap pahalanya ya Allah, pahalanya jadikan buat yang saya doakan tadi. Itu Bu. Yang penting di makam mah pendek-pendek aja ya, jangan lama-lama. Apalagi Saya itu disuruh baca Al-Qadr 7 kali itu gimana? surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr itu bagi orang yang jenazah sakatul mautnya susah. Iya coba aja. Doa Kamila gini. Oh, itu bisa bacakan. Kalau udah meninggal nggak perlu ya Ustaz? Ini nggak usah. Kalau meninggal nggak usah, nggak ada hubungannya. Baru dengar saya ada baca Al-Qadr. Pertanyaan kedua. Tidak ada dalilnya, tidak tuntunnya. Pertanyaan kedua, tadi ya, tuntunan jarak kuburnya jangan pakai hari, jangan pakai bulan. Ya, hari apa saja bisa. Hari apa? Ji, Ini Ustaz, ji. sholat fajar apa ada batas waktunya ya? Sholat sunnah fajar. Kalau kita sudah kesiangan apa masih bisa sholat Iya. fajar? Aduh, insyaallah. Diminum dulu, Ustaz. Sehat, iya. Insyaallah. Ya, tadi pagi disuguhin apa saya istri? Makanan enak, nasi goreng ini. Aduh, alhamdulillah, afwan. Sholat sunnah fajar atau sholat sunnah tadi ya, sholat sunnah fajar Bu yang dirahmati Allah itu berlaku saat ibu dengar azan pertama di dekat rumah. Azan pertama dekat rumah katakan jam 4.30. Biasanya kan antara komat itu 10 menit 15 menit, kalau tepatnya 15 menit. Nah, dari jeda komat itu, jadi ibu dengar azan nih, oh sudah azan subuh di tempat musola masjid terdekat ibu. Sampai kapan? Sampai sebelum terdengar qomat. Adapun kalau sama sekali ibu nggak dengar dan ibu sudah terbiasa sholat sunnah fajar 2 rakaat, nggak dengar azan, nggak dengar qomat, tahu-tahu bangun udah sepi gitu ya, nggak ada tanda-tanda qomat, nggak ada tanda azan, jangan udah selesai nih, kan gitu. Karena ibu sudah terbiasa sholat sunnah fajar dulu, sholat sunnah fajar 2 rakaat. Dengan catatan sudah terbiasa setiap hari. 2 rakaat dulu, setelah itu salam, doa ringan, ya minimal Rabbana atina fid dunya hasanah, baru ibu sholat subuhnya. Oke, bicara batas waktunya. Tadi yang ketiga